Ada dua elemen yang harus ada dalam pembuktian kriteria orientasi pegawai baru atau alih tugas. Yang pertama, ada bukti kegiatan orientasi dari pegawai baru tersebut atau yang alih tugas. Kemudian ada tambahan pembuktian juga adanya regulasi berupa kerangka acuan kegiatan orientasi. Yang kedua, ada bukti telah dilaksanakan evaluasi kegiatan orientasi. Dan bila sudah dilaksanakan perbaikan, juga bisa dibuktikan sebagai tindak lanjut. Nah, bagaimana cara menilai pembuktiannya? Kita ikuti video berikut ini. Pada elemen penilaian yang pertama disebutkan, kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun, ditandai dengan huruf D dan W. Untuk dokumen yang diharapkan ada bisa berupa pembuktian kegiatan orientasi pegawai baru, dan ini bisa berupa pemberian materi pada pegawai baru tersebut. Misalnya, di dalamnya ada visi, misi, tujuan, dan tata nilai diperkenalkan, dan seterusnya tentang bagaimana hal-hal yang harus diketahui oleh pegawai baru. Kemudian juga ada pengenalan area atau ruangan-ruangan, ada pengenalan cara kerja dan sumber daya dalam tiap ruangan, dan pengenalan bentuk dan cara pelaporan. Hal ini bisa diperlihatkan dengan memperlihatkan rekam kegiatannya. Untuk pegawai lama dengan alih tugas ini sering adalah tugas tambahan dari kepala puskesmas yang berupa koordinator pelayanan. Kita biasanya selalu melakukan perputaran untuk setiap orang, jadi bisa merasakan untuk mendapatkan tugas tambahan. Dalam kondisi demikian, tentu saja beberapa pengenalan di atas sudah tidak diperlukan lagi. Orientasi bisa berupa pengenalan tujuan dan sasaran kerja yang baru, pengenalan kegiatan dan rencana untuk tahun berjalan, kemudian pengenalan cara pelaporan. Tapi hal ini juga bisa tidak dilaksanakan di puskesmas. Misalnya disarankan ke dinas kesehatan, kemudian kan mereka yang paling tahu bagaimana cara melaksanakan recording reporting. Untuk kerangka acuan ini, saya sarankan dalam bentuk template yang siap digunakan sudah ada pada masing-masing PJ. Pada saat ada pegawai baru atau alih tugas, maka template tersebut barulah digunakan dan diganti jadwal kegiatannya sesuai dengan siapa yang diorientasi. Bila dalam tahun tersebut tidak ada orientasi, maka template bisa diperlihatkan, sedang kegiatan orientasi bisa tidak dibuktikan. Atau bisa juga memperlihatkan bukti dan KK orientasi yang paling akhir yang pernah dilaksanakan. Pada elemen penilaian yang kedua disebutkan, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi ditandai dengan huruf D dan W. Jadi di sini yang diminta adalah evaluasi dan kalau ada adalah hasil tindak lanjutnya. Untuk dokumen yang diharapkan ada bisa berupa matriks evaluasi dan bukti pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut. Misalnya pertemuan tim pimpinan membahas tentang kegiatan orientasi yang sudah dilaksanakan. Karena orientasi belum tentu terjadi di dalam tahun tersebut, maka pembuktian kegiatan evaluasinya bisa tidak ada. Karena evaluasi kegiatan orientasi ini bisa dilaksanakan sewaktu-waktu pada saat orientasi telah selesai, tidak sama dengan evaluasi lain yang bisa dilaksanakan periodik tiap 6 bulanan atau 3 bulanan, seperti yang sudah kita bahas sebelum ini. Atau bila mengambil orientasi yang pernah dilaksanakan, maka evaluasi serta rencana tindak lanjutnya yang mengiringinya bisa diperlihatkan. Untuk pembuktian kegiatan perbaikan, kita bisa mengambil pada orientasi yang sudah dilakukan sebelum orientasi yang terakhir, dengan melihat apa saja yang sudah diperbaiki pada orientasi yang terbaru. Kemudian pemahaman apa yang bisa kita harapkan ditemukan dalam wawancara? Pertama, karena ini ada kegiatan orientasi, maka pada tiap pegawai baru dan alih tugas, kewajiban untuk melaksanakan orientasi adalah untuk memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang diemban. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan biasanya kita sebut sebagai kode perilaku, kode of conduct. Evaluasi pada kegiatan orientasi adalah untuk memperbaiki apa yang tidak berhasil pada orientasi sebelumnya. Nah, dua hal ini bila ada di dalam wawancara, maka sudah bisa kita anggap sebagai bisa membuktikan adanya pemahaman. Kita lanjut pada pembinaan dan penilaian. Perhatikan pada kerangka acuan yang sebaiknya untuk sasaran yaitu orang yang saat ini menjalani orientasi. Kecuali bila tidak ada ya, jadi maka bisa yang ditampilkan adalah template atau proses orientasi pada tahun sebelumnya. Kenapa kita mesti spesifik? Karena KK untuk orang tersebut atau kelompok, misalnya ada satu kelompok pegawai baru masuk, itu pasti akan sangat berbeda
jadwalnya bisa sangat berbeda. Contoh, bila ada satu pegawai baru perawat dan ada di beberapa bulan kemudian ada satu orang pegawai promosi kesehatan, pasti akan berbeda dalam menjalani kegiatan orientasinya. Yang kedua, evaluasi bisa diajarkan menggunakan cara yang sederhana. Apa yang dievaluasi, hasilnya, penyebabnya, dan RTL-nya. Yang penting adalah waktu pelaksanaan evaluasi sebaiknya sesaat setelah pelaksanaan kegiatan orientasi selesai, bukan periodik 6 bulanan. Penilaian dalam survei atau self-assessment bisa sebagai berikut. Bila orientasi ada, KAK dan bukti pelaksanaan kegiatan tersedia, maka mendapatkan nilai penuh. Bila bukti evaluasi tersedia dan matriks evaluasi sudah menampilkan rencana tindak lanjut, maka bisa diberikan nilai penuh. Demikianlah proses orientasi pegawai baru atau alih tugas, pembinaan dan penilaiannya. Semoga bisa membantu teman-teman Puskesmas dan surveyor untuk melengkapi standar orientasi pegawai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.